Pertiwi memanggil. Waktunya masuk kelas. Kepada seluruh siswa untuk segera memasuki kelasnya masing-masing. Kelas on air dimulai. Yuk belajar di RRI Mataram. Saatnya belajar di RRI edisi hari ini ya, di hari Rabu 22 April 2020. Dan hari ini kita akan belajar bahasa dan sastra Inggris bersama Ibu Guru Herliana Hashim. Assalamualaikum Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Guru? Alhamdulillah masih sehat dan masih happy dengan work from home. Oke, dan belajar dari rumah juga ya buat teman-teman. Betul. Dari SMA Negeri 2 Mataram ya untuk edisi hari ini. Dan didengarkan juga ya Bu Guru sama siswa-siswi yang ada di Pulau Sumbawa juga. Jadi nanti mereka bisa ikutan bergabung untuk tanya jawab juga di sesi selanjutnya ya. Dan untuk sesi pertama ini Putri langsung saja deh persiapkan Bu Guru ya untuk menyampaikan materi bahasa dan sastra Inggris. Silakan Bu Guru. Terima kasih Kak Putri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. I'm so happy to meet you online. Jadi kita ketemunya online kali ini. Semoga anak-anakku semuanya yang di SMA Negeri 2 Mataram, Bapak Ibu Guru, serta semua siswa dimanapun kalian berada, kalian selalu sehat-sehat ya selama masa pandemi ini. First, let me introduce myself. My name is Herliana Hashim, but you can call me Miss Lina. Jadi biasanya dipanggil Bu Lina atau Miss Lina di sekolah. For today's class, I will discuss about report text. Jadi materi kita hari ini adalah report text. Ini materi untuk bahasa dan sastra Inggris, tapi sebenarnya di materi bahasa Inggris juga ada. Untuk kompetensi dasar yang akan dibahas kali ini adalah tentang kompetensi dasar 4.8.1 ya. Bu Guru tidak akan baca seluruhnya, kami terlalu panjang nih. Yang jelas bahasannya adalah tentang fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam teks report. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini nih, itu secara garis besar intinya kita akan membahas tentang report text, mulai dari fungsi sosial dan struktur teksnya. Kemudian nanti juga akan membahas karakteristik dari sebuah teks report. Kemudian bagaimana perbedaan teks report dengan teks deskriptif, karena itu mirip ya. Dan yang terakhir, sesuai dengan topiknya, kita akan mengidentifikasi manfaat dari ilmu pengetahuan dalam menemukan sebuah teknologi yang membantu kehidupan. Jadi topik pelajaran report text hari ini adalah inventions make life easier. Jadi inventions make life easier. Bagaimana penemuan itu bisa membantu atau memudahkan kehidupan kita sebagai manusia. Di materi pembelajaran hari ini fokusnya itu nanti ada beberapa poin ya. I will focus on some points. The first one, how you analyze the social function of a report text. Jadi kita akan membahas menganalisa fungsi sosial report text itu apa sih? Why do we have to learn about report text? The second one, identify. So you will be able to identify the structure of report text. Nanti kita akan sama-sama mencoba mengidentifikasi struktur teks report itu seperti apa. Next is about identifying the language feature in a report text. Language feature di masing-masing teks itu berbeda. So when you learn about narrative,
itu karakteristik language feature-nya juga berbeda dengan di report text. Kalau naratif mostly you use past tense, simple past tense. Tapi kalau di report text nanti akan berbeda lagi language feature yang dipakai. And then this is also very important that you will be able to differentiate between report text and descriptive text. Karena seringkali terjadi permasalahan membedakan report text dengan descriptive text because they look like, terlihat sekilas mirip. And the last one, hopefully at the end of this lesson today, you will be able to find what's the moral value atau the value of learning a report text. Tentang jadi nanti harapannya di akhir sesi ini anak-anak juga bisa tidak hanya belajar tentang teksnya, tapi juga setelah membaca teks, setelah mendengarkan teks nanti yang akan guru sampaikan, you will be able to identify apa sih pentingnya inventions, penemuan teknologi itu pentingnya apa untuk for human's life. Okay, now I will start with slide 6. Kita akan mulai dengan slide 6. So as I said before, tadi sudah Bu Guru jelaskan di awal that we are going to talk about report text. And topiknya adalah inventions makes life easier. How inventions makes life easier. So the report text that I will share today is about drone. Jadi report text hari ini akan kita bahas itu adalah report text about drone. I believe that if not all of you, most of you know what is drone. Pasti sudah tahu ya drone itu apa. Kan anak-anak milenial pasti tahu nih drone itu apa. Kalau Bu Guru tahu karena harus tahu. Kita hidup di zaman milenial, so I have to know it. Let's start from what is a report text. This is such cliche question. Ini pertanyaan klise, but you have to know it. So because you have to differentiate it with other kind of text. Karena di pembelajaran SMA, SMP itu di Indonesia memang mostly genre text ya, semuanya tentang teks. Kalau sebelumnya sudah pernah belajar narrative text, maka this one report text ini sangat jauh berbeda dengan narrative text. Yang paling mirip dengan report text adalah descriptive text. Nanti kita akan bahas perbedaannya apa. So what is report text? So actually report text as its name, seperti namanya report. So when you report something, you have to tell everything based on the factual thing that you see or hear or listen, ya, or the factual thing that you know. Namanya juga report. Laporan itu tidak boleh berdasarkan katanya, but really based on the factual thing. Benar-benar harus berdasarkan fact-nya ya, sesuai dengan kenyataan yang ada. So report text is a kind of text. Jadi report text itu text that describes a phenomenon of living or non-living object, such as nature, animal, or scientific object, based on factual and scientific observation. As I said before, kalau di naratif itu bercerita, jadi we don't know whether it's true or tidak ya, benar atau tidaknya. But in report text, everything you write on report text should be based on factual situation, factual thing. Jadi tidak boleh di report text, you are not allowed to write anything that is not factual. Jadi tidak boleh menuliskan tentang hal-hal yang tidak sesuai dengan faktanya. Isi teksnya tentang apa? It can be living or non-living object. Bisa tentang benda mati atau benda hidup. Nature, animal or scientific object. Bisa nature atau animal. The second one, in report text, you are not allowed to put your own personal opinion. Tidak boleh memasukkan personal opinion, pendapat pribadi ke dalam report text. Karena namanya juga report factual, harus sesuai dengan fact. Tidak boleh di sana benda ini sangat kuat atau benda ini tidak bagus untuk digunakan pada saat ini. That's your own personal opinion.
I don't like this thing because I don't like this drone misalnya because it's too expensive. That's your personal opinion, not the fact. Jadi tidak boleh memasukkan unsur personal opinion di report text. What yang diketahui secara umum dan memang berdasarkan fact tentang drone, that's what you should write. And the social function of report text is to describe a living or non-living subject factually. Karena memang fungsinya adalah report text ini mendeskripsikan something factually. So social functionnya also to describe based on a scientific and technical observation sesuai dengan factual and scientific observation. Now let's see on slide 7. On slide 7 here we can see the structure of a report text. I'm sorry, I forgot to tell you at the beginning. Jadi untuk yang masih mendengarkan, if you want to see the slide, itu bisa lihat streamingnya ya di akun Facebooknya Pro 2FM. Jadi tidak hanya mendengarkan suara, but you also can see my slide. Jadi lebih clear, bisa melihat penjelasannya langsung di situ. Kalau hanya mendengarkan suara mungkin agak kurang ini ya, tidak punya bayangan. So I also share the slide. Guru juga share slide-nya di sini, streaming ya in Facebook account-nya Pro 2FM. So the structure text of report is about the first one. Itu aja general classification atau general identification. Ada yang bilang juga general description. General description. So at the beginning of the text, you should write about the object in general. Jadi di awal teks itu, if you want to, kalau di sini kita talk about drone, berarti kita di awalnya kita jelaskan secara umum dulu what is drone. Drone itu apa? In general ya, not in specific. And the second one, di paragraf berikutnya baru description in detail. Baru kita tahu descriptionnya. Ada origin. Origin itu asalnya, mungkin dia ditemukan di mana, berasal dari mana. Function, what's the function. Types, and then parts atau components-nya apa kalau dia object, scientific object. Now let's see. In slide 8, jadi di slide 8 we are going to try to see the real text. Kita lihat teks tentang drone ini, so I can explain more clearly. Nanti biar Bu Guru bisa jelaskan lebih detail lagi. Yang kayak gimana sih general classification itu. So you can see it. Yang bisa lihat live streaming ini malah lebih bagus lagi. So you can read the whole text. So let's start. General structure yang pertama itu ada general classification. So on the first paragraph, I will read ini aja ya, briefly. I will read briefly. Yang dimaksud dengan general classification itu in report text is, the example is in drone text. So on first paragraph, an unmanned aerial vehicle or UAV, commonly known as a drone, is an aircraft without a human pilot on board and a type of unmanned vehicle. Jadi di first sentence saja di paragraf pertama, you can see that the text present the general information or general description about drone. Jadi dia start dengan penjelasan secara umum dulu. So UAV, an unmanned aerial vehicle or drone, adalah an aircraft without a human pilot on board and a type of unmanned vehicle. Jadi di paragraf pertama, kalimat pertama, teks ini langsung menjelaskan secara umum drone itu apa sih? Yes, so drone is an aircraft, dia jenis pesawat. The next page, the next paragraph, drones were originally used for dangerous missions for humans. Is it a still general identification or description? Yes, karena dia menggambarkan secara umum, in general, the function, not specifically. Karena nanti more specific descriptions itu ada di text paragraph. Okay, so once more, in a report text about drone, the general classification-nya dia sudah disebutkan di awal paragraf di kalimat pertama. Dia langsung sudah bilang, a drone is. Bisa kita bilang ya,
definisi kalau in Indonesia, in bahasa Indonesia, definisi benda yang akan kita bahas in a report text itu kita jelaskan di first paragraph. Okay, let's move to slide 9. Here we are going to go deeper atau more detail report text itu setelah general classification. After we give the general description or general classification at the first part of the text, we should move to a more detailed information. Kita harus kemudian memberikan informasi yang lebih detail. Ini istilahnya description ya, description. The first one itu bisa you can tell about the origin. Boleh diawali dengan asalnya dulu. If we talk about a drone, we should put where sebenarnya drone itu originally from which country, dari mana asalnya pertama kali atau negara yang pertama kali menemukan drone. I will read the text for you. Drones were originally used for dangerous missions for humans. While they originated mostly in military applications, their use is rapidly expanding to commercial, scientific. Di sini, in this text, it is not mentioned about the original country, so the country of origin of drone. Dia tidak menyebutkan asal drone ini dari mana. But, yang disebutkan adalah awal mula penggunaan drone. So, originally, years ago, when the first time drone itu digunakan in the world, it is used in military applications. This part is also a part of detailed information. Ini detailed information. Kalau tadi, at the beginning of the text is only describe drone in general. Now let's see the next in slide 10 itu description yang detail yang kedua tentang types of a drone based on function. So in the previous description, the text presents the origins of drones. In the next paragraph, you can put the types. So types of drone based on function. Kenapa di sini specifically ditulis types of drone based on function? Karena memang tipe drone itu banyak. But the one that is described in this text is based on function. And here, the text said that drones typically fall into one of 6 functional categories. Jadi ada 6 functional categories of drones. For target, kemudian combat, logistic, research, civil and commercial. So functions of drones itu ternyata banyak. Kalau tadi in military, and then in logistic, delivering cargo for maybe for remote area. Research and development. So in research, ini untuk anak-anak IPA khususnya. If you want to do some research, you can use drone to reach a remote area atau area yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. So you can use drone, maybe to take the aerial visual. And the last one for civil and commercial. For commercial, ini yang mulai banyak dipakai di beberapa negara ya, seperti di Korea Selatan. Sudah beberapa negara yang menggunakan drone for commercial use. In Indonesia, mostly drone itu dipakai komersial hanya untuk pengambilan gambar, kemudian pre-wedding ya. Kalau di luar negeri itu sudah menggunakan drone untuk delivery, food delivery. Jadi kalau memesan makanan, bisa pakai drone, apalagi in the middle of this pandemic situation where you have to stay at home, you can use drone. Or the restaurant owner, they can use drone to deliver food. Yeah, so one of the function of drones is for commercial. Now let's see the next description yang detail itu, deskripsi detailnya in slide 11. In slide 11 itu yang diberikan descriptionnya adalah components or parts.
Jadi parts of the drones itu apa saja sih? Ada propellers, motor, landing gear. Landing gear, kalau nggak punya landing gear itu nanti your drone itu jumpalitan ya, rolling karena tidak punya landing gear. Kemudian there is electronic speed controller, flight control, receiver, transmitter, GPS. GPS ini penting. Camera apalagi. If you want to use drone as commercial ini ya untuk take picture, you have to use a camera in your drone. If I can summarize, jadi kita kalau diringkas dari awal tadi, general classification di awal text report itu diawali dengan general classification. You should put or you should describe the object that you want to discuss in a report text in general. Jadi di awal itu secara umum dulu. Benda ini adalah termasuk kategori ini dan ini. Sebenarnya tidak harus, kalau if you want to talk about animal bisa juga, tapi tentunya bukan lantas yang diceritakan komponennya, no. Jadi kalau misalnya di awal misalnya lumba-lumba adalah salah satu hewan mamalia misalnya ya, for example, so you want talk about the components, tentunya di paragraph description in detail itu you will not say components, yang dikatakan bukan components, but maybe parts of the body or mungkin ciri-ciri fisik ya, physical features of dolphin. So you have to suit the topic or the object. The objeknya apa yang diambil di awal, dijelaskan dulu in general. So you have to describe it in general and then put the details. Now let's see. In slide 12. Di slide 12 itu, as I said before, jadi we should be careful with the language features. Tadi kita sudah punya gambaran tentang report text itu apa, bedanya dengan naratif apa. Narrative is a story, itu tentang story ya. But report text is about something that factual. You write something factual, sesuatu hal yang kita tulis memang based on fact, sesuai dengan faktanya. Generic structure-nya sudah kita bahas. Now let's see the language feature. Struktur kebahasaan atau feature kebahasaan yang dipakai apa saja sih? The first one ada the use of present tense. Of course, you have to use present tense. Why? Because the object that you describe is still exists. Itu masih ada barangnya. Jadi yang dideskripsikan itu masih ada. Contohnya, I will take one example from the text. Tadi Bu Guru bacakan saja ya. Drone is. Jadi tadi itu ada kata-kata is. Drone is an aircraft. How do we know that it is a present tense sentence? Of course, you can see that penggunaan is, to be is di situ adalah salah satu tanda kalau ini adalah present tense. Kalau pakai was, berarti sekarang drone itu bukan aircraft lagi. Apakah dia sudah berubah menjadi tank? Of course no. So you have to use the simple present tense. So the second one, the use of past tense for telling the origin. The main language features itu adalah using simple present tense for description ya. Untuk descriptionnya you can use simple present tense. But is it possible if you use past tense? Of course. Jadi if you want to use simple past tense in report text, itu bisa juga menggunakan simple past tense. But be careful. Kapan menggunakan simple past tense? Only if you want to talk about something tentang benda itu, misalnya asal ditemukan di mana dulunya. Jadi yang pertama kali menemukan drone itu siapa, di mana. That's the point where you can use simple past tense. Jangan pakai present tense. Present tense, you can use simple present tense for describing the object. And the last one is the use of definite or indefinite article, and the. Ini penggunaan artikel and the. A and an itu for singular, dan indefinite, and the is for the definite one. Kalau kita sudah menyebutkan bendanya, so you have to use the. Tapi kalau dia masih umum, mau benda yang mana hanya menunjukkan benda itu, you can use an kalau dia masih in general. We'll talk more about it
we will not talk about it deeper here. And now let's see. In slide 13, ini yang tadi Bu Guru sampaikan di awal. Kesalahan yang sering terjadi atau kesulitan yang sering dialami siswa-siswa di kelas itu to differentiate between report and descriptive text, because they really look alike, karena memang sekilas itu mirip, struktur teksnya mirip, language feature-nya juga sama-sama menggunakan simple present tense. But let's see, sebenarnya the main difference itu ada di mana? As I said before, report text itu describes in general. Jadi dia mendeskripsikan secara umum. In report text, it is not allowed to point at certain specific object. Kalau misalnya mau ngomongin lumba-lumba, in report text yang dibahas itu adalah dolphin in general. Jadi mau dia di Kutub Utara, mau dia di Pantai Ampenan misalnya, atau dia di Pantai Kerandangan, kalau memang ada dolphin di situ, in general itu you can use report text. But if you want to specify, kalau mau spesifik menyebutkan dolphin yang di mana, misalnya, for example, if you want to say, misalnya ada nama dolphin di Ancol, misalnya namanya Dodo, misalnya. Dodo, the dolphin in Ancol, itu larinya bukan report text lagi, but you have to use descriptive text. See? Okay, I read it once again. So the difference between report and descriptive. Kalau dia talk about the object in general, secara umum, itu report text. But if the text talk about something specifically, itu dia descriptive text. So the second one, perbedaan yang kedua adalah describe an object as a representative of the whole group. Report text itu describe an object as the representative of the whole group. Jadi disebutkan dolphin atau drone itu in general. Tidak disebutkan drone yang dipakai di Lombok misalnya, drone yang warnanya putih. So the drone itu still in general. But when you want to use descriptive text, you have to specify the drone. Kalau mau menggunakan descriptive text, maka sebutkan drone itu drone yang mana yang dimaksud. Misalnya drone punya teman saya namanya apa misalnya, kan sometimes you name your favorite thing, so you have to talk about it in descriptive text. And the last one, generic structure report text, ada general classification baru kemudian description. Sedangkan di descriptive text, the structure of descriptive text itu identification dulu baru description. Bedanya apa between general classification and identification? Kalau general classification yang as I said before itu in general, but in descriptive identification you can say it more specific. And the last difference is, if in report text you are not allowed to put your own personal opinion in text, tidak boleh memasukkan unsur personal opinion di teksnya. Lain halnya dengan in descriptive text. In descriptive text you can put your own personal opinion. For example, the drone that he used is very expensive, misalnya, atau it looks very strong because it bumps the earth, misalnya, karena dia jatuh tapi dia tidak rusak, ya. That's your own personal opinion. Itu boleh digunakan in descriptive text, but not in report text. Baiklah, sementara sekian saja penjelasan dari Bu Guru. So we will talk more in question and answer session. So I will nanti sebelum before sesi tanya jawab, there will be a quiz, ya. Nanti akan dipandu oleh Kak Putri. Oke. So Kak Putri, I will give back to you. Oke, Bu Guru, kuisnya sekarang atau nanti di sesi tanya jawab?
Jadi Kayaknya sekarang aja ya, ya. kuisnya sekarang aja dikasih pertanyaannya, nanti untuk yang bisa jawab di sesi selanjutnya. Oke. Oke, So, silakan kuisnya Bu Guru. I will give the first question ya Mm-mm. for the quiz. Ini quiz pertanyaan pertama untuk kuisnya adalah what are atau mention two differences between report and descriptive text. Oke, satu pertanyaan aja Bu Guru. Satu pertanyaan dulu. Apa mau Oke. langsung dua-duanya? Satu dulu deh, Mbak. Satu aja tapi diulang lagi pertanyaannya Bu Guru. Okay. So, mention two differences between report and descriptive text. Oke, jadi itu ya pertanyaannya buat teman-teman yang mau jawab nanti di sesi selanjutnya. Dan buat yang ingin bergabung untuk bertanya bisa langsung nanti lewat telepon di 081802057000. Dan buat teman-teman juga yang sedang mendengarkan di RRI Bima, karena relay juga via FM 91,4 MHz dan FM 89,3 MHz untuk yang di Sumbawa bisa ikutan bergabung untuk bertanya-tanya juga nanti ya. Dan masih di Belajar di RRI. I walked the road alone where nobody believed in me. I've been so scared before I found the way to healing. The only thing that seems to always save me is there to help me
lanjutkan. Oke, kita lanjut lagi ke sesi kuis dan tanya jawab ya Bu Guru. Tapi boleh dong kita sapa-sapa dulu nih Bu Guru yang sudah ikutan bergabung via live Facebooknya Pro2 ya. Sudah banyak banget nih yang absen loh Bu Guru. Jadi murid-murid Bu Guru ternyata aktif banget ya. Selain dengerin ya, lihat langsung di slide di FB karena Bu Guru juga sudah mengarahkan tadi ya. Boleh kita sapa-sapa ya Bu Guru ya. Sambil nunggu yang mau jawab kuis ya, bisa langsung telepon di 081802057000. Nanti yang bisa jawab kuis dapat apaan Bu Guru? Nah ini nih, karena Mas Faha stay at home, jadi kuota internet itu begitu berharga. Betul. Jadi hadiahnya adalah pulsa 25.000 untuk yang bisa menjawab dengan benar. Ya, bisa menjawab dengan benar aja. Bener banget ya, itu yang dibutuhkan banget nih Bu Guru ya. Sebenarnya kalau bisa Putri yang jawab. Saya nggak bisa ya. Oke, langsung aja untuk yang bisa menjawab pertanyaannya itu udah ada telepon nih Bu Guru. Boleh kita angkat dulu ya Bu Guru ya? Boleh. Oke, terputus nih ternyata. Kita sapa-sapa yang sudah gabung di Facebook. Ada Yaulo Minggo, ada Syafira Kans juga, ada Dimas Yasa, ada Sergio Leandro, ada Aulia Dwi Wahyuni, dan ada Gading. Oke, kita terima Bu Guru yang sudah bertanya. Halo, selamat pagi. Siapa nih? Nama saya Fitri Wau dari SMA 2 Mataram. Oke, muridnya Bu Guru. Yes. Oke, mau jawab pertanyaan kuis Bu Guru ya? Ya. Oke, langsung aja. Jadi perbedaan antara report text dan descriptive text itu, report text is a representative of the whole group, but descriptive text is a very specific item. And the second difference is, if in report text we can't put our personal opinion, but in descriptive text we can put our personal opinion. That's it. Oke, gimana Bu Guru? Dapat pulsanya? Dapat pulsanya Oke. untuk Fitri Wau. Terima kasih. Nanti jangan lupa ya. Japri Bu nomor Guru. hatinya ya. Di Japri langsung Bu Gurunya ya. Iya. Oke. Dan untuk yang mau bertanya lagi, kita dikasih waktu masih lumayan panjang ya. Jadi untuk yang mau ikutan lagi, tenang, nanti ada kuis selanjutnya ya. Dan yang menang nanti telepon ke Pro2 ya setelah acara ini. Oke? Oke Bu Guru, untuk yang mau bertanya sudah ada nih, langsung aja kita terima ya. Halo, siapa di mana? Aurelia Wongso Prawiro. Oke, Aulia, siswa SMA 2 Mataram juga ya? Iya. Oke, Bu Guru silakan disimak pertanyaan dari Aulia nih. Oke, halo Aurel, what's your question? Oh iya. Sekarang. Iya, langsung aja. Halo. Iya. Nama saya Aurelia Wongso Prawiro. Saya siswa SMA. Oke, Aurel, silakan langsung pertanyaannya. Saya mau bertanya. Tadi saya masih bingung. Oke, Aurel, langsung aja How pertanyaannya. is identification in descriptive text different? Halo? Oke, Aurel, mungkin nggak usah dengerin voice yang ada di Facebook, langsung aja pertanyaannya ya. Oh iya, maaf. Karena itu delay suaranya. How is identification in descriptive text different?
from general classification in report text. Oke, itu dia pertanyaannya ya Aurel ya. Oke. Oke Bu Guru, sudah ditangkap Terima pertanyaannya? kasih. Maaf. Oke deh Aurel, ditunggu jawaban Bu Guru ya. Thank you sudah ikutan gabung. Thank you Aurel. Ini Terima silakan kasih. dijawab atau ini Kak? Langsung aja dijawab Bu Guru. Okay. So I think I have mentioned it, but not in detail. Tadi mungkin tidak detail ya penjelasannya. So kalau in report text itu memang in general. Jadi if you want to talk about drone, tadi kita ngomongin drone itu apa sih? Jadi dibahas secara umum. Drone itu an aircraft. Dia masuk di jenis apa aircraft? Which without pilot, dia nggak punya pilot. But in descriptive text, kita spesifik menyebutkan, misalnya nih dengan topik yang sama dengan kita ngomongin tentang drone. Kita spesifik menyebutkan drone-nya drone apa. Kalau tadi kan kalau based on function itu ada for military. Dan pastinya drone itu dia punya tipe-tipe tersendiri. So, in descriptive text, in identification itu you have to mention directly, specifically nama drone itu apa dan jenisnya apa. Misalnya nih ngarang-ngarang aja ya, nama drone-nya misalnya B20 misalnya. So B20 drone is langsung dimasukkan, dia masuk ke drone jenis apa. Kalau dia for military, so you have to mention it in identification. Sedangkan tadi di report text itu still in general, drone is bla bla bla. But in descriptive text langsung disebutkan jenis drone-nya apa, nama drone-nya apa, itu di identification. So B20 drone is one type of drone that is used for military. Atau kalau mau yang lebih clear penjelasannya begini, kalau kita pakai contoh animal misalnya, if you want to talk about cat in general, so you have to mention cat hanya saja itu di report text. But if you want to, lagi ada cat yang lewat ya. So but if you want to talk about your own pet, di identification itu masuk descriptive text. Contohnya, cat is one type of mammal animal, itu di report text. But in identification di descriptive text, mention the name of your cat. Pussy the cat is my favorite pet. Itu di identification. Is it clear? I hope it's clear ya. Oke, Bu Semoga Guru. clear, Semoga clear ya, karena sudah ada yang mau bertanya lagi, Bu Guru. Putri langsung terima ya penanya selanjutnya. Halo. Halo, siapa di mana? Halo, Iya. nama saya Wiki dari SMA 2 Mataram. Oke, mungkin bisa menjauh saya mau dari tanya. Facebooknya ya, karena suaranya delay di situ. Cukup dengerin radio aja atau handphonenya aja ya. Ya, Oke, siapa di mana dan saya mau pertanyaannya? tanya, saya mau tanya tentang di mana biasanya kita menemukan report text. Oke, itu aja pertanyaannya. Iya. Oke, silakan Bu Guru, sudah disimak pertanyaannya. Oke. Oke, terima kasih. Ya, thank you ya. Jadi kalau di mana bisa menemukan report text, ini agak saya mencoba memahami pertanyaan. Kalau maksudnya mau mencari contoh report text, banyak sebenarnya, you can browse it. Kalau hanya sekedar mau mencari contoh report text, you can googling. Sekarang kan zaman sudah ini ya, sudah milenial, sudah modern, so you just can googling. Kalau mau yang online, or kalau bingung, kalau tidak mau googling, you can find it in magazine. Di magazine ada, but do not try to find it. I don't know, teenagers nowadays itu masih membaca ini ya, teks book atau tidak. Tapi kalau misalnya if you want to find it in a printed book, kalau mau cari di yang tercetak, you can find it in magazine, but do not try to find it in kolom gosip misalnya. Carilah di kolom-kolom, misalnya kan biasanya in magazine atau newspaper itu biasanya ada kolom-kolom health, ada kolom misalnya technology, di magazine juga begitu.
Jadi kalau your question is how can you find a report text, first you can try to browse it. Di googling boleh, mau pakai keyword misalnya an example of report text boleh, or if you want to specify, misalnya mau spesifik lagi mau cari report text tentang apa, disebutkan saja. Misalnya the latest invention, karena kita tadi ngomongin tentang invention. Begitu. Oke, Bu Guru. Dan sudah ada juga yang bertanya via WhatsApp nih. Assalamualaikum, saya Dinda Samara dari SMA 2 Mataram. Saya ingin bertanya, Ma'am. I have read an article. That article said if one of the language feature is use of paragraph with the topic sentence to organize bundles of information. What is the example of that? Itu termasuk apa? Oke, good question. Langsung Bu Guru. Bu Guru coba bacakan contoh teks yang tadi ya, yang kita pakai tadi. Jadi most text in English itu you have to put topic sentence di. Topic sentence itu maksudnya satu kalimat yang sebenarnya merangkum isi dari satu paragraf itu. Jadi di kalimat itu sebenarnya sudah tergambar isi paragraf itu apa. Nah, kalimat lain itu namanya supporting sentence. Supporting sentence itu penguat. Jadi penjabaran detail dari topic sentence itu. Topic sentence it can be in the beginning of the paragraph or at the end. Kadang malah di tengah paragraf. Jadi topic sentence itu bisa di awal, di tengah, or di akhir. But mostly lebih banyak itu ada di awal atau di akhir. Topic sentence itu apa? Kalimat yang merangkum keseluruhan isi paragraf. Ingat ya, isi paragraf bukan isi teks. Jadi karena tadi kita sudah bahas, kalau in report text ada general classification di awal, kemudian ada description. Nah, di description ini I will try to read the sentence for you. Ini Bu Guru coba bahas, coba ambilkan satu contoh kalimat ya yang menjadi topik sentence. In mana tadi? Oke. Drones typically fall into one of 6 functional categories. Is it a topic sentence? Yes, it is a topic sentence untuk paragraf ini. How do you know that it is a topic sentence? Karena kita mengetahui topic sentence itu topic sentence atau bukan, coba lihat kalimat berikutnya yang mengikuti atau kalimat-kalimat lain yang ada di paragraf itu. Does the topic sentence cover the whole sentences? Atau kalimat lain yang ada di paragraf itu sudah terangkum tidak di topik sentence yang itu. Di sini tadi topik sentence yang Bu Guru sebutkan, drones typically fall into one of 6 functional categories. Di bawahnya dia sebutkan target and decoy, kemudian combat, logistik, drone for civil and commercial UAVs. Jadi di bawahnya dia langsung sebutkan penjabaran dari topik sentence yang di atas. Jadi topik sentence fungsinya sangat penting dalam satu paragraf agar pembaca tahu, oh di paragraf ini yang dibahas tentang ini. Boleh di akhir, boleh di awal. Oke, Bu Guru. Kita lanjut ke pertanyaan dari siapa nih? Assalamualaikum Miss, perkenalkan saya Arsy dari kelas 11 IPA 1 SMA 1 Alas Barat. Waalaikumsalam. Alas. Iya, dari Alas Barat. Pertanyaannya nih Bu Guru, if there is a text, how do we know that is a text report or text description without having to read the entire text completely? Terima kasih. Oke, good. Ini juga good question. Sometimes itu most students, kita memang Indonesia memang terkenal ya kurang literate ya. Kita memang tidak punya ketertarikan pada membaca. But there is one tips, ada tips tertentu untuk yang tidak suka membaca teks panjang. So good question from RC. How do we know? Paling gampang itu justru adalah membedakan report and descriptive. Kalau di awal dia sudah menjelaskan sesuatu secara umum, tidak menyebutkan jenis atau merek tertentu misalnya, then it is report. Jadi kalau dia talking about shampoo, tidak menyebutkan merek tertentu, dia cuma bilang
sampo ini bagus untuk ketombe atau ini sampo yang ditemukan menggunakan bahan-bahan alami. That's report text. Tapi when it is specified di awal teks dia sudah menyebutkan entah itu nama brand samponya or jenis samponya, that's descriptive text. Makanan sama juga. Kalau dia bilang spicy food, itu still in general. But when the text mention one specific name, ada nama tertentu dari makanan itu atau jenis tertentu, dan it is descriptive. Oke, jadi lebih mendetail lagi ya Bu Guru ya. Oke, Bu Guru. Kalau saya malas membaca seluruh teks ya, lihat di awalnya saja. Oke, Bu Guru, kuisnya ada 2 ya? Yes. Oke, tadi kan udah 1 ya. Sekarang boleh 1 kuis lagi deh, tapi yang jawab itu langsung telepon ya. Boleh. Oke, Bu Guru, silakan pertanyaannya. Oke, so next question for the quiz untuk 25.000 pulsa adalah ini tidak ada di teks yang tadi ya. The question will need you to ini membutuhkan analisa kalian sendiri. Kan sekarang lagi hot question. How is drone used to help our government in the middle of this COVID-19 pandemic? Oke, diulangi sekali lagi Bu Guru. Ulang lagi sekali ya. How is drone used to help our government in the middle of this COVID-19 pandemic? Oke, yang bisa menjawab langsung telepon di 081802057000 ya. Bukan teman-teman dari Mataram atau yang ada di Pulau Lombok aja yang bisa ikutan kuis, tapi teman-teman yang ada di RRI Bima yang sedang relay juga hari ini, terus yang ikutan relay di Sumbawa juga bisa ikutan untuk menjawab kuis dari Bu Guru untuk ngedapetin pulsa 25.000 ya. Lumayan banget ya. Kan kalau sekolah dapat uang jajan, kalau libur gini apa tetap dapat juga ya. Jadi Bu Guru ngasih nih di sini ya, yang pasti harus jawab kuisnya. Oke, sambil kita nunggu jawab kuis ya, kita ulangi lagi pertanyaannya. How is drone used to help our government in the middle of COVID-19? Bener nggak Bu Guru? Betul. Betul banget. Jawaban betul silakan ya untuk yang mau menjawab di 081802057000 ya. Karena di sini pastinya yakin deh kalau teman-teman itu kreatif ya. Apalagi teman-teman dari SMA Negeri 2 Mataram udah nyimak dari tadi via Facebook juga, mereka udah banyak banget yang nonton secara live loh Bu Guru. Hampir menembus angka 100 siswa loh yang nonton live. Ikutan absen juga di situ. Jadi untuk pertanyaan kayak gitu kita tunggu jawabannya sekarang ya. Langsung di 081802057000 untuk yang ingin bergabung gitu ya. Dan mungkin sambil menunggu jawaban dari teman-teman, Bu Guru bisa kasih kesimpulan untuk materi kita hari ini. Oke. So I'll try to conclude our lesson today. Karena di awal tadi tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi social function, kemudian struktur teks, kemudian language feature ya, unsur kebahasaan. So report text itu struktur teksnya only 2, ada general classification, kemudian ada description. Sebutkan secara umum dulu di awal, and then the next paragraph you can talk in detail. Bu Guru, boleh kita terima dulu nih, kayaknya mau jawab soal kuis ya. Halo. Halo, siapa? Hai, saya Aurelia Wangsa Prawiro. Oke, Saya mau Aurel. menjawab kuis dari Bu Guru. Silakan. Jadi jawabannya itu drones can detect body temperatures. So, of course, it will help the government to prevent the coronavirus spreading. Oke, gimana Bu Guru? Teret. Good job. Yeay, selamat buat Aurel. Nanti bisa telepon ke Pro 2 ya setelah ini ya, setelah acaranya untuk kita kasih nomornya ke Bu Guru supaya nggak nyasar ya Aurel ya.
Oke deh, selamat buat Aurel dan Bu Guru. Langsung kesimpulannya lanjut sebelum kita closing belajar di RRI pagi ini. Oke, tadi sudah conclusion, the first conclusion itu adalah generic structure-nya. Itu ada general function, general classification, kemudian identification. Kasih yang secara umum dulu baru and then detail. Language feature-nya, you have to use simple present tense. Why? Because you still talk about something, you talk about something that still exists. Yang dibahas di teks itu barangnya masih ada. Is it okay if we use simple past tense? Boleh menggunakan simple past tense asalkan yang dibahas juga tentang yang sudah lampau, yang sudah terjadi. And the last one, social functionnya apa sih? Ngapain? Why do we have to learn about report text? Ini fungsinya apa sih orang belajar report text? The first one itu because you have to be critical. Harus lebih bisa kritis lagi dalam menganalisa sesuatu. Do not deliver something that is not based on the fact. Jangan menyampaikan sesuatu yang tidak tahu fact-nya seperti apa. Ini berlaku juga untuk kondisi sekarang. No hoax ya, tidak ada hoax. Berlaku juga dari report text. Yang ditulis di report text adalah really based on a factual situation atau condition. Itu saja sepertinya. Oke, Bu Guru, terima kasih ya. Dan kita boleh sapa juga nih Bu Guru yang kita nggak bisa jawab pertanyaannya. Ada Hasanah dari SMP 2 Mataram juga. Terus ada siapa lagi nih? Nggak ada nama. Satu lagi pertanyaannya dari Muhammad Rizky Ramadan dari SMA 2 Mataram. Dan satu lagi siapa nih, nggak ada nama juga Bu Guru. Ada 4 pertanyaan yang nggak bisa terjawab. Mungkin bisa langsung chat ke Bu Guru aja ya untuk boleh. dijawab nanti ya, supaya nggak penasaran ya. Oke Bu Guru, terima kasih untuk ilmunya pagi hari ini. Dan untuk kuisnya selamat juga untuk yang udah menang ya. Untuk nanti kita tunggu teleponnya ya di Pro 2 FM ya. Selamat pagi Bu Guru, dan untuk belajar di RRI edisi hari ini di hari Rabu 22 April 2020 sampai di sini. Sampai jumpa di kelas on air selanjutnya. Kelas on air selesai. Besok belajar lagi ya di Kelas on Air RRI Mataram. Oke, pendengar RRI Mataram, saatnya kita relay Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Olahraga. Pukul 11 waktu Indonesia Barat.